Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Dan pemirsa, di segmen ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon interaktif kami dan juga WA interaktif kami di 0812-8788-3723. Dan langsung saja kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Mas Dimas Pratama. Beliau adalah analis teknikal dari Bahana Sekuritas. Ya, halo. Selamat sore Mas Dimas. Halo, sore Mas. Apa kabar Mas? Kabar baik. Baik, apakah sebaik juga dengan pergerakan indeks harga saham gabungan? Review Anda bagaimana nih pergerakan IHSG menjelang libur akhir pekan? Apakah penguatan yang terjadi saat ini kalau kita lihat tren kebelakangan masih melaju begitu di zona positif? Masih akan menjadi salah satu pijakan kuat begitu bahwa IHSG dalam tren penguatannya ini Mas Dimas? Ya, pasca kita break di atas 6750 ya memang ada indikasi penguatan akan berlanjut. Namun kalau kita lihat kenaikan IHSG ini dari minggu ini kita berturut-turut ya selama seminggu kita naik. Oke. Dan memang level sekitar mendekati 6.900 itu memang untuk area profit taking. Jadi memang kemarin kan sentimennya dari kita tahu dari US yang ditunggu-tunggu CPI-nya juga melandai. Namun kalau kita lihat di akhir bulan nanti itu masih menjadi perhatian pelaku pasar ya terkait dengan kenaikan Fed rate yang kemungkinan akan naik di bulan ini. Jadi memang saat ini cenderung kita bisa manfaatkan dulu untuk mungkin profit taking dulu ya karena kemungkinan sana akan terjadi profit taking di market. Baik, strategi profit taking begitu kalau kita cermati apakah untuk sektor-sektor tertentu saja atau sektor-sektor yang sedang mengalami penguatan pun masih bisa kita kejar ini? Oke, kalau kita lihat pergerakan selama minggu ini sih sebenarnya ada beberapa sektor ya, seperti perbankan, big cap, dan juga dari salah satu saham sektor energi yang saya cukup besar. Dan hari ini juga saham teknologi juga diangkat naik ya. Jadi memang ada beberapa selektif mungkin perbankan big cap itu juga mungkin akan ada aksi profit taking, namun masih bisa dibalance oleh sektor lain. Baik, salah satu sektor yang tadi kita cermati adalah sektor properti nih. Mas Dimas, bagaimana Anda melihat pergerakannya dari sisi sektoral begitu? Apakah ini momentum sesaat saja atau secara fundamental, teknikal juga menopang begitu untuk penguatannya? Iya, saham-saham sektor ini ya properti terutama yang residensial dan juga yang punya mall itu juga terjadi pergerakan atraktif ya. Kalau kita lihat dari pertama mungkin dari CTRA. CTRA sebenarnya sudah ada potensi penguatan itu sebenarnya dari awal pekan ini dan saat ini juga dalam fase riding ya. Dengan potensi upside masih ada terbuka peluang untuk ke 1.200 selama dia bertahan di atas 1.025. Terus untuk Sumarekon lainnya untuk saham properti, ini juga dalam fase penguatan dengan target 750 untuk terdekat. Perhatikan level stop loss jika dia under di 670. Terus untuk BSD juga hari ini juga terjadi tarikan ya. Hari ini ada potensi penguatan namun nggak terlalu lebar lagi di sekitar 1160 untuk area sell on strength untuk BSD. Baik, itu dia. Berarti kalau kita cermati saham-saham ada CTRA, kemudian Sumarekon dan BSDE begitu. Rekomendasi yang bisa Anda sampaikan juga begitu kepada pemirsa apa ya? Apakah misalnya CTRA dengan penguatan yang terjadi hari ini juga bisa menjadi satu poin lah kita untuk mengambil posisi beli? Iya, kalau kita lihat memang sentimennya kan masih dekat ini ya. Kalau kita lihat suku bunga kredit juga masih agak berat ya untuk turun, tapi kedepannya dengan tingkat inflasi yang melandai dan harusnya kebuka peluang untuk penurunan ke depannya. Jadi memang saat ini memang kita bisa manfaatkan untuk trading dulu untuk dari saham sektor properti. Jadi kalau sudah mendekati area TP mungkin bisa take profit dulu terus sementara ya. Baik, Anda lihat tadi dan sudah menyebutkan 1.200 begitu ya level dari penguatan CTRA karena hari ini memang penguatannya sudah 3,27% di level 1.100-an. Nah, masih ada space begitu untuk menuju 1.200 yang tidak jauh lagi. Nah, itu Anda melihat bagaimana? Kalau Anda bilang di awal ada momen kita bisa melakukan profit taking apabila tembus di 6.900 ya untuk pergerakan IHSG ini bagaimana Anda melihat untuk sektor properti? Ya, kalau secara indeks memang level sekitar 6.900 itu memang area profit taking ya. Karena kita lihat memang size-nya mungkin ada perbankan yang akan terjadi profit taking. Namun kalau kita lihat dari sektor properti kan size-nya nggak terlalu besar ya. Jadi memang bisa dimanfaatkan untuk trading-trading aja. Jadi memang kalau kita lihat seperti saham-saham properti, konstruksi, terus juga dari semen itu juga udah mulai terjadi tarikan ya di awal bulan ini. Jadi memang saat ini bisa dimanfaatkan untuk trading-trading dulu. Oke, trading jangka pendek saja kah? Dalam artian kita memang hit and run begitu?
Iya, untuk sementara kita manfaatkan momentum untuk kenaikan yang terjadi dulu ya, karena memang kalau kita lihat sebenarnya kenaikannya kan sudah dimulai itu dari sekitar Mei kemarin ya kalau dari sektor properti, karena kita tahu pencabutan PPKM itu juga harusnya mendorong, dan saat ini memang fasenya udah agak tinggi, tapi kita bisa manfaatkan kenaikan-kenaikan ini untuk trading-trading jangka pendek dulu untuk saham-saham Baik, properti. tadi entry level Anda katakan dari 1025, berarti kita menunggu ada sedikit posisi pelemahan begitu, setelah itu baru kita masuk? Untuk CTRA. Iya. Oh, CTRA saat ini dalam fase penguatan lanjutan ya, karena kalau kita lihat dia sekarang udah di sekitar 1100-an, jadi memang saat ini untuk CTRA ada potensi untuk penguatan lanjut. Jadi kalau kita nunggu di bawah mungkin nggak dikasih, Oke. sebaiknya di sekitar 1090 atau 1100-an itu boleh mendekati dari itu, boleh ikutan beli, atau mungkin kalau dia Senin nanti closing di atas 1110 mungkin kalau nggak mau kita hajar kanan karena dia akan tarikan Oke. kembali ke 1200. Sampai dengan 1200 ya, hajar kanan untuk CTRA begitu dengan tadi posisinya. Boleh. Oke, dengan posisi tadi untuk short term trading saja begitu ya. Baik. Gimana Mas? Untuk short term trading saja kah untuk ke CTRA? Iya, untuk Oke. short term trading aja ya. Baik, BSDE juga menarik 3,18% di 1135 kalau kita lihat posisi sekarang. Untuk BSDE kalau kita lihat BSD posisinya saat ini ada potensi penguatan namun nggak terlalu lebar ya, di Oke. sekitar 1160 untuk BSDE, jadi ada potensi penguatan. Baik, dengan posisi yang ada tidak jauh berbeda dengan CTRA, berarti sebenarnya potensial upside-nya tidak terlalu tinggi saat ini begitu ya? Iya, karena kenaikannya sudah cukup tinggi ya, dari 1060 ke 1160. Baik, selain tadi CTRA, BSDE ada yang Anda bisa sampaikan lagi dalam artian rekomendasi terkait dengan sektor properti? Karena kita tahu juga dengan momentum kondisi ekonomi kita dari sisi makro, inflasi yang terjaga, suku bunga acuan yang juga masih ditahan di 5,75, apakah ini juga bisa menjadi salah satu momentum ataupun pijakan bagi para investor yang menyasar sektor properti? Iya, sebenarnya kan yang dinantikan penurunan suku bunga ya, Oke. itu yang menjadi akan mendorong lebih lanjut dari properti sendiri, karena memang saat ini masih kalau kita lihat kebijakan dari setiap pemerintah kan masih terkait dengan DP 0% ya. Ya. Ya sampai akhir tahun itu juga masih mendorong booster, dan juga dengan stabilitas kondisi ekonomi dalam negeri harusnya juga mendorong penguatan. Baik, untuk Seperti itu, Mas. Summarecon sendiri tadi bagaimana? Oke, untuk Sumarekon posisinya saat ini ada potensi penguatan ya ke Oke. 750. Jadi 750. selama di atas 670 teman-teman sudah punya boleh hold, targetnya di 750 dulu. Baik, hold saja dengan peluang sampai dengan 750, berarti masih ada 45 poin lagi yang bisa dikejar ya masuk di SMRA. Apakah kita bisa hari ini saja begitu posisi mengambilnya atau menunggu saja sampai dengan minggu depan? Kalau saat ini memang di 670-an itu memang posisi ini ya, di posisi eh, kalau dikasih mungkin akan dijaga di 670-an, tapi saat Oke. ini posisi di sekitar level 700-an mungkin akan dijaga sama market ya, karena next targetnya di 750. Baik, itu dia untuk CTRA, kemudian BSDE dan juga SMRA. Kalau Intiland sendiri bagaimana? Yang hari ini juga hampir 3%, 2,48% penguatannya di 248 DILD. Oke, untuk yang lain saat ini bottom fishing area ya, karena dia berhasil rebound dari level 230. Oke. Ada potensial penguatan lanjutan paling enggak untuk TP1-nya di 290, baru nanti ada potensial ke 32-an. 290 sampai dengan 3.200 begitu ya. Posisi 320-an, 326. 326. Oke. Baik, itu dia untuk DILD. Masih bisa kita kejar? Untuk saat ini karena baru tarikan pertama nggak ada masalah ya, karena ada potensial penguatan cukup jauh. Jadi untuk risk rewardnya, untuk supportnya di sekitar 230 ya untuk DLD. 230 ada level support untuk pergerakan saham DILD. Baik, itu dia untuk sektor properti. Nah, lantas bagaimana dengan rekomendasi atau strategi investasi yang bisa Anda sarankan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini? Apakah ada sektor-sektor justru yang sebaiknya perlu dicermati dalam artian kita bisa hindari dulu ini, Mas Dimas? Oke, kalau di semester kedua ini kita terutama kuartal 2 ya. Ya. Kalau dari barang memang kita fokus ke sektor consumer retail, karena itu kita tahu memang Oke. base-nya cukup kuat sekali ya, karena menopang untuk consumer.
di dalam negeri dan itu juga bagus. Kalau kita lihat memang kalau untuk saham-saham perbankan mungkin masih akan terbatas ya, mungkin bank-bank second liner atau digital yang cukup menarik, dan yang mungkin yang terakhir-terakhir ini kan seperti healthcare, properti, semen juga cukup menarik ya untuk diperhatikan karena ada mulai tarikan-tarikan. Biasanya kalau properti konstruksi semen itu kan biasa di kuartal 3, namun di kuartal 2 udah mulai ditarik-tarik sih. Oke, kalau kita lihat kan big cap saham-saham di perbankan yang selalu mendominasi begitu dengan karena kita tahu juga dari porsi yang cukup besar di IHSG sendiri. Anda melihat bagaimana? Apakah bank ini juga paling tidak kita investasinya lebih kepada untuk medium to long kah atau bagaimana nih? Oke, untuk perbankan big cap, sebenarnya kalau yang menarik sebenarnya kan dari BBNI ya. BBNI kalau dari kita tuh ada potensi ke 11 ribuan. Tapi kalau untuk seperti Bank Rakyat dan juga Bank Mandiri memang udah nggak terlalu lebar untuk kenaikannya. Untuk Bank Rakyat sendiri saat ini selama 2 mingguan terakhir ini kan dia bergerak di sekitar 53 sampai dengan 5.500, dan Oke. ketika menyentuh 5.500 akan terjadi profit taking kembali. Jadi saat ini memang untuk perbankan big cap lebih selektif aja ya untuk ke depannya. Nah, kalau untuk Bank Mandiri, kalau kita lihat pergerakannya saat ini memang udah kena target di 5425. Jadi memang kita call dari awal minggu ini karena sebab kita di sekitar 51-an dan hari ini sudah kena, jadi sebaiknya untuk profit taking dulu untuk Bank Mandiri. Oke, justru profit taking untuk pergerakan saham Bank Mandiri 0,93% di 5.400 ya pergerakannya Iya, untuk hari untuk ini. saat ini Oke. profit taking dulu untuk Bank Mandiri. Baik, itu dia untuk punya posisi Bank Mandiri. Kalau sudah punya cuan mungkin bisa dilepas dulu. Nanti kalau misalnya mau masuk lagi begitu, entry level di sektor perbankan masih Anda sarankan tidak kira-kira? Kalau untuk perbankan lebih selektif ya, kalau terutama untuk saham-saham perbankan big cap-nya. Oke. Mungkin yang menarik sebenarnya ada di Bank Negara dan juga di BBCA ya. Kalau Bank Negara ada potensial penguatan yang cukup menarik. Targetnya paling nggak dia akan testing dulu start 9.150. Sekarang di 89. Kalau dia berhasil break di atas itu ada potensial ke 9.800. Untuk Wow. BBCA saat ini juga potensinya juga cukup menarik. Memang nggak terlalu lebar ya. Ya, ya. Saat ini dia terjaga di start 9150-an dengan potensi upside 9400 untuk BBCA. 9.400, kemudian BBNI tadi peluang 9.150, apabila breakout ada peluang lagi ke 9.800 begitu ya Mas Dimas ya? Iya, untuk Bank Negara kalau break di atas 9150 ya Mas. Baik, tapi kalau misalnya dengan posisi tadi dengan ya potensial upside yang masih cukup menarik begitu. Hajar kanannya lagi-lagi kalau kita bicara untuk mengambil posisi beli ini Mas Dimas. Anda sarankan di Senin mendatang kah atau kita menunggu lagi pergerakan ada sedikit pelemahan kalau bicara mengenai perbankan BBNI dan BBCA? Iya, kalau untuk perbankan BK mungkin akan cenderung mix dulu ya, ada beberapa seperti BRI mungkin akan terjadi profit taking dan juga Mandiri. Jadi memang kalau untuk perbankan kita lebih selektif ke second linernya aja sih. Jadi mungkin buat atensi dulu, tapi untuk yang long term kesempatan untuk akumulasi di saat ini itu seperti BBNI dan juga BBCA ya, karena saat ini berada ya boleh dibilang cukup murah sekali dan nampaknya udah mulai stabil, untuk penurunannya udah mulai terbatas. Oh, oke, itu dia untuk BBNI dan BBCA berarti ya dua sektor perbankan ini yang bisa menjadi pilihan investasi, tapi pilihan investasi juga kami serahkan kepada pemirsa IDX. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Dimas Pratama. Baik, kalau kita cermati sudah pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Ini Mas Dimas pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada closing market menjelang libur akhir pekan atau weekend. Kita lihat ini naik sekitar 0,87% di level 6.869,572. Saham-saham yang mengalami penguatan cukup banyak. Ada 305, kemudian saham-saham yang mengalami pelemahan 206. Nah, dilihat dengan komposisi saham-saham yang masih bergerak di zona hijau, Anda melihat bagaimana seberapa kuat IHSG masih akan terus melaju dan level 6.900 ini akan menjadi suatu keniscayaan yang segera tersentuh atau bagaimana nih Mas Dimas? Iya, karena saat ini kan closing di sekitar 68, 69 ya untuk GCI. Jadi memang udah nggak terlalu jauh lagi. Mungkin mendekati 6.900 mungkin akan ada aksi profit taking di market ya. Oke, akan terkena aksi profit taking. Berarti apakah level-level saat ini area-area overbought dari IHSG begitu? Iya, boleh dibilang overbought juga, tapi karena kenaikannya memang nggak terlalu, karena mungkin ditopang saham-saham perbankan dan juga dari sektor energi yang agak size cukup gede ya, Biden Research dan juga teknologi, jadi mungkin nggak berimbang ya untuk kenaikan, jadi hanya sektor-sektor tertentu aja. Dan ini mungkin sektor-sektor itu ada yang akan terjadi mendekati area profit taking, jadi takutnya indeks pun juga akan terjadi profit taking di level-level mendekati 6.900. Ya, kalau kita lihat tren pergerakan dalam 3 bulan terakhir ini Mas Dimas untuk pergerakan IHSG
IHSG. Memang pada saat level 6.900 tersentuh begitu ya, memang rawan profit taking ya. Indeks langsung longsor begitu ke bawah dengan pergerakan bisa menyentuh sampai dengan 6.600-an, 6.618 begitu Mas Dimas. Apakah peluang itu terbuka di pekan depan bahwa IHSG akan terkena profit taking cukup dalam? Iya, kalau kita lihat range-nya memang indeks bermain di range 100 poin ya. Oke. Saat ini level tahanannya sekitar 6.700. Mungkin kalaupun ada profit taking mungkin kita akan testing dulu di sekitar 6.800 ya untuk IHSG. Jadi memang saat ini mungkin akan ada koreksi sehat dulu di market. Oke, akan ada koreksi sehat dulu. Nah, berarti kalau mereka yang sudah punya dalam artian saham-saham yang diinvestasikan begitu, sudah siap-siap juga melepaskah? Atau bagaimana? Mengingat ini kan memang koreksi sehat. Koreksi sehat kan berarti mungkin hanya sementara saja, kemudian nanti akan rebound lagi begitu Mas Dimas? Iya, terutama tadi seperti saham-saham perbankan mungkin akan ada profit taking dan juga saham-saham sektor energi ya. Karena sudah mendekati area TP juga ada profit taking. Jadi mungkin yang sektor yang menarik mungkin seperti healthcare, semen, terus juga dari properti juga masih bisa perhatikan. Jadi memang mungkin akan lebih ke second liner ya. Karena yang big cap ini mungkin akan sedikit profit taking. Oke, second liner. Kalau memang yang nanti sudah aktif bergerak second liner, berarti memang fluktuasi akan cukup kuat terjadi di pergerakan IHSG begitu Mas Dimas. Nah, second liner kalau kita bicara mengenai semen, kemudian beberapa healthcare yang Anda rekomendasikan atau sarankan tadi, apa saja yang bisa dilirik ini kira-kira Mas Dimas? Oke, untuk semen Indonesia sebenarnya kalau dari kita ya, dari asap kita udah kita call ya, dengan target potensial upside-nya paling enggak dia akan testing dulu di 7.250. Kalau berhasil break lagi ada potensial upside paling enggak ke 8.100-an. Sampai dengan 8.100? Iya, karena saat ini dalam fase rally ya, karena pasca break di level 6.500 ada kecenderungan dia akan menguat karena kita tahu memang semen ini juga sektor yang defensif dan hari ini saat ini memang ada terjadi tarikan ya, terutama dari awal bulan ini. Jadi memang kita bisa manfaatkan momentum kenaikan. Baik, menarik ya untuk pergerakan semen Indonesia. Closing market hari ini naik 2,23% di 6875, tapi potensial upside yang tercipta 8.100. Ini juga kalau kita lihat apakah tidak membutuhkan waktu lama untuk menyentuh level 8.000-an atau mungkin akhir tahun? Kalau kita lihat sih harusnya 1-2 bulan harusnya kena ya Mas kalau di level 8.100 ya. Biasanya kan nanti kalau kita lihat sentimennya sih harusnya di kuartal 3 nanti kan udah mulai ada indikasi penurunan suku bunga. Dan itu juga akan menggenjot dari ini ya dari properti dan juga semen infrastruktur lainnya, dan juga kita lihat dari batu bara kan juga kembali turun ya. Ini juga menjadi salah satu katalis mungkin untuk cost dari semen itu sendiri. Baik, Mas Dimas, saatnya saya akan sampaikan dulu nih update dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga sektoral kepada pemirsa. Baik, pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan update dari pergerakan Bursa Efek Indonesia. Untuk MNC 36, closing market hari ini naik 0,45% di level 366,287. Sementara Jakarta Islamic Index naik 0,35% di level 558,494. LQ45 juga mengalami penguatan 0,66% di level 963,266. Berikutnya dari sisi pergerakan sektoral, teknologi tadi sudah diprediksikan dan sudah disampaikan juga oleh Mas Dimas, juga salah satu penopang dari pergerakan IHSG. Teknologi naik 2,68%, properti juga menyusul di posisi kedua naik 1,64%. Sementara sektor yang menekan IHSG ada industri minus 0, maksud kami ini adalah sektor-sektor yang mengalami penguatan juga pemirsa, naiknya tipis 0,09% untuk sektor industri, kemudian barang baku naik 0,05%. Itu dia sektor-sektor yang mengalami penguatan, teknologi, properti, industri, dan juga barang baku. Nah, lantas saham-saham top gainers yang hari ini masuk dalam buruan para investor itu apa saja? Tadi sudah kita ulas juga di dalamnya, ada Bank Mandiri, kemudian BBRI, BBCA, dan GoTo lagi-lagi masuk juga ini dalam deretan top gainers, di mana BBRI di 5.500, kemudian Bank Mandiri 5.400, BBCA, dan juga GoTo. Baik, berikutnya top loser. Astra International, pemirsa. Ini juga terkena aksi jual. Kemudian MDKA, GJTL, dan Akra. Baik, itu dia saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Baik,
Mas Dimas, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya kita akan mengajak pemirsa juga untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan ulas bersama dengan Mas Dimas pertama seperti apa sih rekomendasi, mungkin juga saran yang bisa diberikan begitu terkait dengan portofolio yang Anda miliki. Kami akan segera kembali.